Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti menunggu kabar gembira, terutama dari Inter, sahabat Bob. Ini benar-benar menggembirakan dan menakjubkan. Kemarin kita bakal dapat Cisa dan Keprem Turam. Kalau 2025 mereka free transfer. Sekarang gebrakan Opa sebagai presiden jauh lebih baik lagi apa, sahabat Bob. Inter ternyata kemarin kalau kita berbicara kiper ada Bento, dan sekarang Inter fokus kepada Joseph Martinez. Karena kenapa? Joseph Martinez ini kan sahabat Bob tahu ya, kontraknya tinggal setahun, pasti nggak semahal Bento, walaupun Genoa menetapkan harga 20 juta. Dan gua rasa nggak mungkin ya 20 juta dengan sisa kontrak 1 tahun, ya mungkin ya 10 juta atau 15 juta. Yang jelas Inter lagi ada intensitas ketemu dengan perwakilan Genoa untuk mendatangkan yang namanya Joseph Martinez. Semoga ya sahabat Bob ini menjadi kabar gembira, jadi kita tinggal menunggu dia datang ke Inter. Dan ini menjadi satu paket dengan Gudmundsson. Gudmundsson kemarin sudah menyatakan bahwa dia akan menunggu Inter. Gila men ya. Padahal kita tahu ya, ada dari Hotspur yang sangat meminati Gudmundsson. Tetapi Gudmundsson sudah menyatakan kepada agennya, dia akan menunggu Inter. Nah sahabat Bob, Gudmundsson ini kurang lebih 35 juta, sementara si Joseph Martinez sekitar 10-15 juta lah. Artinya Inter harus mendapatkan uang untuk mendatangkan kedua ini. Joseph Martinez mungkin bisa beli cash ya, karena ada beberapa pemain yang juga akan dijual. Terus kalau untuk Gudmundsson, Inter akan memakai skema waktu mendatangkan Fratesi dari Sassuolo. Jadi paket ini yang lagi dikerjakan oleh Ausilio dan Bacin ya, karena Opa lagi memantau aja karena sebagai presiden. Jadi semuanya diserahin ke Ausilio. Dan kita tunggu sahabat Bob, ini gembira ya. Kalau gue jujur ya, gue senang banget dengan Gudmundsson ini. Apalagi Inzaghi juga sangat fans terhadap Gudmundsson. Kalau Joseph Martinez penampilannya selama di Genoa juga bagus. Dan memang kalau gue tetap menginginkan Bento. Tapi kita nggak tahu. Sebelum ada Here We Go, kita belum pasti nih siapa yang akan datang. Yang jelas dua pemain ini adalah satu paket. Dan ingat sahabat Bob, 2010 waktu Inter mendapatkan treble winners, Inter mendatangkan Diego Milito dan Thiago Motta. Diego Milito yang sekarang udah pensiun, terus Thiago Motta yang sekarang menjadi pelatih Juventus, dan waktu mereka datang ke Inter, mereka memenangkan treble winners. Apakah ini pertanda kalau Gudmundsson datang, Joseph Martinez datang, musim depan Inter bisa memenangkan treble winners? Kita tunggu. Ini dia yang sangat menarik. Semoga aja sejarah terulang kembali ya. Hey Gudmundsson, Joseph Martinez, gua tunggu lo ya. Buru-buru loh ke sini. Karena fans Nerazzurri sekarang lagi resah. Kok diam-diam aja nih Inter? Kok banyak banget nih isu ini, isu itu, dan belum ada kejelasan kenapa Oktri lama banget nih. Kan gitu ya. Silahkan komen sahabat Bob, bagaimana pendapat sahabat Bob melihat pergerakan Inter di bursa transfer untuk musim depan. Kita tunggu aja seperti apa. Yang jelas kalau untuk Gudmundsson kita udah nggak khawatir lagi karena memang dia yang menginginkan untuk menunggu Inter. Dan berita baik lagi, ternyata Korea walaupun tidak gacor kemarin di Marseille dan tidak sukses di Inter, ternyata Fenerbahce dan Galatasaray bersaing untuk mendatangkan Korea. Semoga sahabat Bob ini memang menjadi beban Inter ya, padahal pemain bagus sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu apa permasalahannya si Korea ini ya. Jadi Inter pengen menjual kurang lebih 10 juta supaya mengurangi kerugian, tetapi kayaknya Fenerbahce atau Galatasaray pengennya menawar 5 juta. Kita lihat aja sahabat Bob, karena kontraknya juga sisa setahun, dan kalau memang akhirnya dia bisa dijual, ini Inter akan jauh lebih baik dan bisa memberikan slot untuk Gudmundsson dan mungkin juga Valentin Carboni kalau Arna Taufik keluar ya. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya, dan kita berharap
segera Korea keluar. Dan memang Inter kemarin banyak sekali mengawasi ya kiper Lazio lah, terus Josep Martinez, Bento, terus juga sekarang ada lagi yang namanya Dominik Kotarski ya. Ini kiper asal Kroasia, ini juga diminati oleh Inter, Parma, Southampton, dan Augsburg ya. Ini pemainnya menarik dan harganya kurang lebih 10 juta. Masih diawasi, tapi tetap fokus Inter adalah Martinez atau Bento. Kita tunggu aja. Yang sekarang banyak sekali rumor-rumor, kita hanya tinggal menunggu aja siapa sebenarnya akan datang. Terus untuk Arnautovic, dia ngotot untuk bertahan di Inter. Gua masih punya kontrak 1 tahun di Inter. Jadi, gua pengen bertahan karena masih banyak yang belum gua dapatin. Dia bilang gitu. Jadi ya, bagaimanapun pemain yang sudah punya kontrak, kita nggak bisa memaksa dia keluar, kecuali penawaran yang bagus masuk ke Inter, penawaran yang bagus buat Arnautovic, mungkin dia nggak bisa tolak. Ya mungkin Saudi Arabia, Fiorentina, ya banyak yang mengincar Arnautovic. Dia lagi naik daun juga sebenarnya. Ini sebenarnya kalau dia nggak cedera, bagus sahabat Bob. Tapi kita lihat apakah dia akan tetap bertahan atau dia akan pergi. Kalau sahabat Bob pengen Bang Opik tinggal atau pergi? Kalau gue sih pengennya dia pergi ya, karena memang Inter butuh permajaan-permajaan pemain-pemain muda ya. Nah, kemarin juga ada isu ya, Dybala ya. Dybala katanya diincar Inter, ya ada peluang Opa Marotta untuk mendatangkan. Memang Opa Marotta ini pencinta Dybala gitu loh. Tapi ya memang Dybala paling sekitar 10-15 juta, Gudmundsson 30 juta. Tapi perbedaan umurnya terlalu jauh. Kalau kita berbicara permajaan ya, kalau gua berharap Gudmundsson ya pinjam dulu aja kayak Pratesi. Ya kalau gua sih nggak berharap Dybala datang ya. Dia juga rentan cedera, dan gua harap semoga aja manajemen mendengar apa yang gua bilang ya sahabat Bob. Semoga aja ya. Terus juga selamat juga buat Barella yang kemarin kelahiran putra pertama dia ya. 3 anak dia semuanya perempuan ya, kemarin lahir si Romeo, makanya kenapa tertunda pengumuman resminya. Dia sudah menandatangani kontrak dengan Inter sampai 2019 dan itu bernilai 6,5 juta plus bonus. Dan kemungkinan dia resminya Inter sebelum Piala Eropa akan bermain nanti tanggal 15 Juni ya, malam minggu di Jerman, dan timnas Italia juga udah sampai di Jerman. Jadi sebelum itu terjadi, Barella akan diumumkan telah resmi memperpanjang kontrak. Ya, ini berita baik. Kenapa? Karena musim lalu ada MU, Arsenal, Liverpool, Manchester City yang mengincar dia, tetapi Barella adalah tipe setia yang bukan mata duitan. Semoga aja dia sukses di Piala Eropa 2024 dan musim depan dia juga bisa merengkuh treble winners bersama Inter. Begitu juga kapten kita ya sekarang akan mengikuti Copa America, dan Inter sudah menyatakan kepada si Lautaro dan agennya jadi akan perpanjang kontrak setelah Copa America selesai. Jadi dia setelah Copa America, si Barella sebelum Piala Eropa, dan besok akan ada pertemuan manajemen dengan perwakilan Inzaghi. Jadi kemungkinan besok bisa resmi langsung nih Inzaghi perpanjang kontrak. Dia akan diperpanjang 2 tahun plus 1 tahun. Jadi ya dia bisa lama di Inter, dan jelas gajinya 6,5 juta. Jadi layak dan worth it banget Inzaghi mendapatkan gaji segitu. Karena selama 3 musim di Inter memberikan keuntungan yang banyak dan memberikan prestasi adalah 6 trofi. Jadi happy ya sahabat Bob. Gila men, ini pelatih yang luar biasa. Semoga aja dia bisa terus memberikan prestasi dan trofi-trofi ke Inter. Semoga Inzaghi makin berjaya. Terus juga kemarin, nah ini De Rossi ini sangat, apa ya, dia sangat kagum banget nih sama Pratesi ya. Jadi dia minta sama si Roma, beli deh Pratesi ya. Pratesi dibeli dari Sassuolo ini kan nanti dipinjam dulu baru beli, dan ini udah ada kewajiban membeli. Kurang lebih sekitar 34 juta. Walaupun Roma dapat kurang lebih 10 juta ya dari penjualan itu. Jadi dia berharap 10 jutanya dipotong oleh Inter, nanti mereka beli sekitar berapa. Tapi Inter menolak ketertarikan Roma. Ini adalah pemain yang luar biasa, kemarin mencetak gol di Italia, dia sangat krusial ya. Karena seperti gua bilang di video gua sebelumnya, dia kurang mendapat tempat karena ya Mkhitaryan lagi gacor-gacornya sahabat Bob. Jadi gua rasa Pratesi tidak akan dijual.
Ini pemain masa depan, masih muda, kuat banget sahabat Bob. Jadi buat Roma ya gigit jari aja lah, carilah pemain lain ya. Dan bahkan Inter 45 juta pun tidak akan melihat ya, tidak akan mendengarkan tawaran-tawaran dari Roma ya. Roma juga kere juga ya, kalau mau beli pemain senilai begitu mereka juga nggak sanggup kayaknya. Apalagi mereka juga tidak bisa mempermanenkan Lukaku gitu loh. Jadi gua harap Pratesi tetap bertahan di Inter dan nggak usah kemana-mana. Karena Mkhitaryan tahun depan usia udah 36 tahun dan Inter butuh dinamo-dinamo bagus, dinamo-dinamo muda, dinamo-dinamo yang mobile seperti Pratesi, Barella dan juga Hakan yang ada di lini tengah. Aslani juga siap. Jadi ini akan membantu Inter sahabat Bob. Jangan sampai dijual, apalagi Oktri katanya pengen berinvestasi di Inter, jadi ya tidak akan terjadi yang namanya penjualan pemain-pemain besar. Nah, ini salah satu yang diincar Inter kemarin, Gregorio, ini pemain muda Inter dulu ya. Cuman sayang dipinjemin ke Monza, akhirnya dijual 4 juta. Sekarang dia semakin dekat ke Juventus. Ini sayang sebenarnya, apalagi dia kemarin di musim ini menjadi kiper terbaik di Serie A. Ini memang layak ya, memang bagus. Tapi ya kita berharap dia didatangkan, tetapi Inter ya, kalau Inter sebenarnya membeli Bento 20 juta, mending beli Gregorio kalau menurut gua ya. Apalagi ini pemain didikan Akademi Inter, berkebangsaan Itali, jadi harusnya Inter bisa mendapatkan. Tapi ya, sudahlah, Juventus ternyata lebih menarik buat dia. Dan kita tunggu, yang penting Inter dapat 10% dari penjualannya, ya kurang lebih lah, Inter akan dapat 2 juta atau 3 juta dari penjualan yang namanya Gregorio. Kemarin heboh ya, gue lucu aja ya ngeliat di media sosial. Wah, Real Madrid nggak mau ikut Piala Dunia antar klub ya. Itu kan hanya omongan Ancelotti gitu loh. Ancelotti ya, gue nggak mau lah main di sana. Masa ya kita cuma dibayar segitu gitu kan. Padahal sebenarnya sahabat Bob, kalau kita berbicara Piala Dunia antar klub itu hadiahnya tuh hampir 4 miliar loh. Gede banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Ancelotti bilang dia nggak mau bermain di Piala Dunia antar klub ya nggak apa-apa. Kita kehilangan satu klub Real Madrid, tetapi akhirnya gara-gara Real Madrid nggak ikut terus bubar. Nggak juga. Karena kita ada 32 tim. Ya kalau Real Madrid mundur ya mungkin perwakilan dari Spanyol bisa diambil salah satu gitu loh harusnya. Tapi akhirnya dibantah oleh Real Madrid sendiri bahwa kami akan ikut berpartisipasi di Piala Dunia antar klub. Kami akan membuat fan happy dan membuat menyenangkan fans, itu udah pasti ya. Jadi rugi lah. Kenapa? Karena keikutsertaan Piala Dunia antar klub aja udah dapat 50 juta guys. Jadi ya nggak mungkin lah walaupun sekaya-kayanya Real Madrid dikasih 50 juta gratis, masa nggak mau ya? Itu dia sahabat Bob. Jadi nggak usah banyak ini itu, yang jelas Real Madrid tetap ikut Piala Dunia antar klub. Ini yang dibilang Capello tentang Pratesi. Pratesi adalah pemain yang diinginkan semua pelatih ya. Dia sangat dinamis dan dia memang layak bermain di timnas Itali. Dia adalah salah satu motornya di lini tengah Itali, sahabat Bob, bersama Barella. Nanti Barella setelah sembuh, kemungkinan Barella juga akan bisa bermain di pembukaan Piala Eropa 2024 di Jerman, sahabat Bob. Jadi Pratesi luar biasa. Kita tunggu apa yang akan terjadi, update-update Inter, terus bagaimana nanti timnas Itali di Piala Eropa dan yang lain. Nah, yang menarik adalah pernyataan pembuka Corriere dello Sport. Ya, ini media Itali, bahwa ternyata Rabiot juga lagi diincar oleh Milan ya. Tapi Milan kayaknya nggak mungkin lah bisa mendatangkan Rabiot walaupun gajinya 7,5 juta, karena mereka punya batas gaji berapa gitu loh. Walaupun kemarin Opa bilang ini juga sangat menarik. Tapi kita nggak tahu nih, Rabiotnya akan bertahan atau dia ke Inter atau ke Liga Inggris, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Inter tidak terlalu urgent untuk lini tengah karena kita udah punya segalanya. Zelensky juga akan datang. Jadi ya, kalau Milan mau ngambil silakan aja ya, supaya mereka bisa bersaing lah untuk musim depan dengan kita, sahabat Bob. Nah, terus juga kemarin Conte mencoba menahan Di Lorenzo. Di Lorenzo ini pemain sayapnya Napoli yang lagi diincar oleh Juventus, dan Inter juga lagi mengawasi, dan memang terjadi perpecahan antara Di Lorenzo dengan Napoli ya, terutama presidennya, dan Conte kemarin sudah menelpon Di Lorenzo untuk tetap bertahan. Ternyata Lorenzo bilang bahwa dia tetap akan pergi. Masa dia di Napoli sudah berakhir, sama kayak Zelensky sudah berakhir di Napoli,
Jadi ya kemungkinan dia akan Juventus. Ya kalau misalnya Dumfries pergi ke Aston Villa atau kemanapun, ini Lorenzo ini cukup bagus ya. Di Lorenzo kanan, Di Marco di kiri, ini akan bagus. Tapi ya sudahlah, Sugawara juga ada sebagai pengganti, ada Home, terus juga ada Endoye, banyaklah calon-calon yang bisa didatangkan Inter nanti sahabat Pop. Yang penting tetap membumi, dan kemarin juga Pratesi ditanya, bagaimana Anda kayaknya waktu itu hampir ke Milan? Oh, saya tidak pernah menginginkan ke Milan. Yang saya inginkan hanyalah Inter. Inter mempunyai pelatih yang hebat, fans yang luar biasa. Jadi saya hanya menginginkan Inter. Jadi tidak ada Fratesi itu berharap mau ke Milan ya. Jadi pembuat fans Milan, jadi jangan berharap lah. Terus kita juga jangan lupakan ternyata kemarin Esposito, Filip Stankovic bermain bagus di Sampdoria, dan ternyata si Empoli mengincar mereka untuk dipinjam. Kita nggak tahu nih nasib mereka. Esposito, si Filip Stankovic. Yang jelas apakah dia akan dibawa oleh Inzaghi atau dia tetap akan dipinjamkan atau dijual. Karena kemarin Sampdoria tidak mempermanenkan Esposito yang senilai 7 juta. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana. Yang jelas Inter juga tetap mengawasi si Pirola ya. Pirola karena Bung Yorno itu terlalu mahal. Kalau Pirola menurut gua seperti video gua sebelumnya, ini cukup menarik sahabat Bob. Pemain muda, harganya juga masih murah, 4 juta ya. Kalau Inter mau beli kembali dari Salernitana. Jadi kita tunggu sahabat Bob, gebrakan-gebrakan Inter, terus apa yang akan terjadi. Kalau menurut gua ya, nggak tahu sahabat Bob, silakan komen. Apakah pengen Dybala ke Inter? Kalau gua nggak ya sahabat Bob. Gudmundsson yang gua harapkan, Bento ya. Kalau akhirnya Bento nggak dapat, Martinez juga nggak masalah lah. Yang penting apa yang dibutuhkan Inzaghi itu yang kita tunggu, dan kita tunggu juga kontrak Inzaghi semoga diumumkan minggu ini, Barella minggu ini, dan juga jangan lupa nanti malam sahabat Bob jam 7:30 Indonesia akan melawan Filipina ya untuk kualifikasi Piala Dunia. Semoga aja Indonesia bisa mengalahkan Filipina dan akan lolos, dan karena masih banyak jenjang yang harus dilewati oleh timnas Indonesia sahabat Bob yang tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.